Hai saudaraku, jumpa lagi di malam hari ini. Saya akan menyampaikan atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang berikutnya. Saudaraku, pakai kacamata dulu ya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum saya membawakan suatu kesaksian yang begitu menakjubkan, tapi sebelumnya marilah kita mulai dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha murah, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami untuk bisa bersaksi tentang kebaikan-Mu di malam hari ini. Semoga Engkau selalu memimpin kami oleh Roh-Mu, baik hamba-Mu yang sedang menyampaikan kesaksian ini maupun teman-teman yang mendengarkan atau menonton video anak-Mu malam ini. Biarlah berfungsi dan bermanfaat menjadi suatu perubahan bagi iman kami masing-masing lewat video yang akan hamba-Mu sampaikan di malam hari ini. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, seperti berapa hari yang lalu yang saya sampaikan, yaitu kesaksian-kesaksian pribadi yang menurut manusia tidak masuk akal. Pada sekitar tahun 2000-an juga, saya nggak tahu persisnya tahun 2000 berapa, saya masih tinggal di Bandung, istri tinggal di Bandung, namun saya kerja di Karawang. Dan setiap saya tinggal di mes, tapi kadang-kala saya pulang pergi, paginya bekerja, sorenya kalau ada waktu pergi. Tapi kalau capek saya tidak pergi. Karena kalau libur seminggu sekali saya pergi. Tapi kadang-kala setiap pulang kerja jam 3 sore saya langsung start ke Bandung. Saudaraku, saat itu sore hari dan pada waktu itu musim kemarau, dan pada musim kemarau ya kebanyakan orang ngantuk. Jadi saat itu saya pakai motor biasa dan saya jam 3 sore itu saya pergi ke Bandung dan lewat Cikampek terus menuju Purwakarta dan ke Cikalong sana. Dan di Cikalong sana tuh saya lihat ada yang membawa mobil, dia juga santai, saya juga santai. Kadang-kala dia duluan, saya di belakang, kadang-kala saya duluan, dia di belakang. Dan saat itu saya sedang ngantuk berat, dan udah dekat ke Cikalong Wetan. Di sana di depan ternyata ada mobil Hino ABRI tentara yang besar itu, dan di depan kita, tapi kita nggak tahu, saya nggak lihat di depan tuh ada mobil karena di Cikalong itu banyak tikungan. Dan tadi mobil yang di depan saya itu justru saya mendahului dia, dan saya yang di depan dia, dan saya bawa motor ini karena ngantuk. Di depan saya nggak tahu, padahal ada mobil Hino besar yang sedang di depan saya, dia lagi dikendarain oleh tentara, namun di belakangnya kosong. Saudaraku, aku karena ngantuk, tiba-tiba saya udah dekat di belakang mobil Hino ini. Terus saya pikir kalau seandainya saya tidak lompat dari motor ini, mungkin muka saya hancur karena tabrak belakang mobil Hino ini. Mobil Hino kan tinggi sekali ya, bak belakangnya kan tinggi. Saat itu saya udah mepet di belakang mobil. Saya dalam hati, saya harus lompat. Kalau nggak lompat mungkin darah saya kan kena stangnya, atau
Ya muka saya kena, mungkin motor masuk kolong, saya mungkin muka atau badan itu hancur karena kena Hino ini. Namun saya harus lompat, saudaraku. Di atas motor itu tiba-tiba saya melompat begitu tinggi, dan saya udah di atas bak Hino ini, saya udah pegang di atasnya itu, saya udah. Tapi aku lihat lagi ke belakang, ternyata motor itu jatuh di tengah-tengah jalan itu. Banyak orang teriak histeris, mereka pikir itu motor saya hancur atau saya nggak tahu bagaimana. Terus akhirnya karena motor kan jatuh di tengah-tengah jalan, jadi saya turun lagi, lompat lagi ke aspal, ke jalan itu, dan saya mengambil motor. Saya mengambil motor itu dan saya ya parkir di pinggir. Dan orang-orang banyak yang datang untuk menolong saya waktu ambil motor, tapi aku bilang nggak usah, nggak apa-apa, aku yang angkat aja, aku yang bawa motornya aja. Jadi aku angkat motornya dan saya dorong ke pinggir. Dan orang-orang tadi ketawa, justru mereka ketawa. Pak, kok bapak nggak apa-apa? Bilang, Pak, ya nggak apa-apa sih. Kok, kata mereka, kok kayak action aja, kayak film India aja. Bilang, ya nggak tahu. Ya, akhirnya karena motor kan masuk di dalam kolong mobil Hino ini, akhirnya patoknya depan motor itu agak hancur sedikit. Terus nggak jauh dari situ ada bengkel di Sikalong-Wetan itu. Akhirnya ya Hino itu pergi aja, dia nggak mau berhenti tapi dia pergi aja. Tapi dia sempat lihat dari ke jendela, dia lihat saya karena nggak apa-apa, akhirnya dia pergi aja. Terus mobil yang di belakang saya itu berhenti, terus tarinya teriak air. Namun saya lompat ke atas, terus aku lompat ke bawah untuk selamatkan motor ini. Mereka malah justru ketawa. Terus saya bawa motor itu ke bengkel di Sikalong-Wetan, perbaiki dulu di situ. Terus ya aku pulang ke Cimahi, ke Bandung lagi. Ya saudaraku, tuh mungkin kalau seandainya kita sengaja lompat dari motor sampai ke atas Hino yang tinggi itu, kayaknya kalau menurut pikiran kita kayaknya nggak masuk akal. Tapi mungkin saat itu, mungkin karena sakitnya takut, atau mungkin karena pertolongan Tuhan, jadi saya bisa lompat dari motor itu ke atas Hino. Mungkin karena pertolongan Tuhan, karena kalau bukan pertolongan Tuhan mungkin muka saya hancur, darah saya hancur juga, motor juga hancur. Karena Hino ini kan tinggi, sedempet masuk ke bawah Hino itu, kena di bannya atau masuk ke kolong, motor masuk, ya saya pasti kan di atas motor ini, pasti muka atau dada pasti kena. Itulah kemurahan Tuhan bagi aku, dan aku sangat berterima kasih kepada Dia yang begitu senantiasa memperhatikan aku yang hina, yang lemah ini, yang tidak setia ini. Namun Dia tetap setia kepada saya, kepada saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, jikalau kalian mengalami hal-hal seperti ini, ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada dunia, biarlah dunia tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang Maha hadir dimanapun kita berada. Dia selalu di mana kita berada, Dia ada di situ. Dia memelihara kita, Dia mengikuti kita, Dia memperhatikan kita. Kadang-kala kita melakukan suatu masalah yang bertentangan dengan Dia bilang, jangan anakku. Tetapi karena kita nggak tahu, jadi kita tetap keras kepala untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Dia. Tapi Dia tetap ada di sana, Dia tetap mengasihi kita, menayangi kita satu persatu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Aku bangga, Pak. Aku sangat bangga kepada Tuhan, karena Tuhan itu maha baik. Tuhan selalu hadir di mana kita berada, Dia ada di situ. Cuma kita kurang peka aja terhadap kebaikan Dia. Dan setiap sakit penyakit, setiap masalah, setiap problem yang begitu besar, begitu rumit, padahal di sana ada Allah hadir. Allah ingin membuktikan kepada kita bahwa Dia ada, bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Dia tetap senantiasa hadir di setiap suka dan duka kita. Hanya itu saudaraku yang perlu saya sampaikan. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman pribadi yang begitu dahsyat, tapi akan saya ceritakan di lain waktu. Dan perjumpaan kita sampai di sini dulu.
Dan marilah kita menutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas kedekatanmu, atas kebaikanmu, atas penyertaanmu di setiap saat untuk kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, semenit pun ya Tuhan. Mampukan kami untuk merasakan kehadiranmu senantiasa. Mampukan kami untuk tetap bersyukur, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala apa yang kami hadapi, baik suka maupun duka. Kami tahu di sana adalah rencana-rencanamu yang indah buat kami. Allah Bapa, malam ini juga Allah Bapa, kami anakmu akan memohon pertolongan daripadamu untuk saudara-saudariku yang saat ini kena COVID-19, mereka yang isolasi mandiri maupun mereka yang sedang berbaring dalam rumah sakit maupun di ICU ya Tuhan. Jamah mereka oleh belas kasih-Mu dan pulihkan mereka dari setiap mereka yang menderita COVID-19 maupun virus-virus yang lain. Bebaskan mereka dan sempurnakan segala sistem saraf yang ada dalam diri mereka. Biarlah mereka pulih kembali untuk melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Biarlah mereka mau bersaksi tentang kemurahan-kemurahan yang Kau curahkan atas kami, anak-anak-Mu. Allah Bapa sangat bahagia, bersukacita karena kebaikan-Mu, dan anak-Mu juga pernah kena dampak COVID-19 itu, tetapi karena kemurahan-Mu, anak-Mu sudah lepas dan sembuh dari COVID-19. Aku mengucap syukur dan berterima kasih atas kemurahan-Mu. Allah, terima kasih. Curahkanlah kasih-Mu untuk kami semua, umat manusia di muka bumi ini yang beraneka ragam, yang berasal dari perbedaan baik bangsa, suku, ras, dan agama. Izinkanlah kami semua untuk mengisi perbedaan itu dengan kasih-Mu yang sama, saling mengasihi dengan kasih-Mu adil, dengan kasih-Mu supaya kami sempurna sebagaimana Engkau sempurna. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye.